Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pertemuan kita sudah rawuh Hasim di tengah-tengah kita yang akan membicarakan tentang patrap dalam eksistensinya sebagai perwujudan aplikasi dalam kehidupan manusia sebagai khalifatullah. Beliau akan memaparkan apakah yang patrap sebagai transformasi kesadaran Allah kita yang kita bisa mengaktualisasikan dalam bentuk kegiatan aktualisasi kehidupan manusia, insaniyah dan rohbaniyah menjadi ekspresi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada faedah dan gunanya secara sejarahnya ataupun secara aplikasinya dalam kehidupan nanti akan dibahas. Monggo Pak Hasim. Nggih, matur nuwun Mbah. Sebelumnya mohon maaf ini kebetulan untuk waktu-waktu dekat ini itu setiap jam 18.30 sampai kurang lebih jam 20 itu kami live di TikTok karena memang ada aplikasi ATP di sana. Nah ini mohon maaf tadi sempat terlambat. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir dalam pertemuan rekan-rekan di Jawa Timur. Di sini juga ada Dr. Slamet, ada Mbak Bejo, ada Mbak Yayin, terus siapa lagi nih, Mas Doni, terus siapa lagi nih, ada beberapa yang lain. Gimana kabarnya Mbak Bejo? Sehat Pak Dr. Slamet, Mbak Yayin? Selalu lurus ke Allah. Selalu lurus ke Allah. Nah ini Mbak Bejo ini lama nggak jumpa ini juga. Nah ini mungkin di sini apa ya karena saya pun misalkan dibandingkan Dr. Slamet kemudian Mbak Bejo, Mbak Yayin dan lain-lain ini tergolong baru karena memang saya belajar di DNS itu kan mungkin paling lama itu baru 2 tahun yang lalu. Namun di sini saya mencoba untuk meramu ataupun menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, pengalaman dan juga mungkin solusi sementara dari pengalaman saya itu. Nah, kemarin saya mengajukan satu topik ke Mbah Yayin yaitu tentang patrap dalam peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Karena apabila tidak salah, di sini mohon dikoreksi Mbak Bejo dan Dr. Slamet, Mbak Yayin, barangkali ada satu kesalahan sebut dan bapak yang lain, bahwa kita itu diturunkan ke bumi itu bukan hanya sekedar sebagai hamba, namun juga penyaksi dan khalifah. Nah, selama ini apabila penyaksi, ya kita selalu dilatih untuk menjadi saksi akan perjalanan kehidupan dan kekuasaan Allah. Nah, kemudian apabila menjadi
abdi ya selalu di sana. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang unek-unek diri, yaitu tentang masalah khalifah, di mana apabila dilihat di dalam terjemahan bebas itu yang namanya khalifah itu kan bisa diartikan sebagai satu wakil di dalam memanage sesuatu gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita membicarakan tentang masalah sesuatu yang harus diatur, artinya kita berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, yang dinamakan lingkungan sekitar kita itu ya segala macam, bukan hanya manusianya, bukan hanya lingkungannya, bukan hanya tumbuhan, hewan dan segala macam, namun seluruh apa yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga apabila dihubungkan dengan satu pernyataan di dalam Al-Quran bahwa seluruh alam itu bertasbih kepada Allah. Nah, artinya apa? Artinya di sini isi alam itu kan bukan hanya ya semuanya dari kita, tumbuhan dan segala macam itu adalah semuanya bertasbih. Nah, yang menjadi topik kita malam ini adalah bahwa tentang masalah patrap. Nah, dulu saya pernah itu ingat sekali itu dari hasil diskusi dengan Mbak Bejo pada waktu ada di Solo itu disampaikan bahwa yang namanya patrap itu ya perilaku. Jadi mengapa di dalam padepokan ini dinamakan padepokan patrap? Karena di sini adalah suatu padepokan yang membentuk ataupun memperbarui ataupun membenahi perilaku kita. Nah, sehingga apabila dihubungkan dengan apa tadi yang disampaikan kaitannya dengan khalifah tadi, bahwa kita dihadapkan bukan kepada diri sendiri saja, namun kepada isi alam yang ada di sekitar kita. Sehingga tentunya di sana ada satu tatanan ataupun ada satu perilaku yang diharapkan. Bagaimana caranya untuk atau patrap kita di dalam menghadapi lingkungan sekitar kita dalam rangka untuk menuju kepada Allah. Nah, saya mencoba untuk memahami ataupun mengamati. Ternyata pada saat kita itu berada di dalam kehidupan kita nggak bisa lepas dengan namanya tetangga kita. Kita tidak bisa lepas dengan yang namanya alam di sekitar kita. Sehingga di sana apabila kita itu mengabaikan sekitar kita, maka tentunya ini adalah merupakan satu perilaku yang tidak menyadari lingkungan sekitar kita. Nah, sehingga sadar Allah itu sendiri bukan hanya sekedar sadar akan siapa kita, yang mana Allah. Namun saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa kesadaran akan Allah ini juga kita menyadari bahwa di sekitar kita itu ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, yang apabila kita itu melihat di balik kesemuanya itu adalah ya Allah sendiri. Nah, tentunya kita harusnya pada saat kita melakukan sesuatu, kita berpatrap ataupun berperilaku ini pun juga harus memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Nah, namun apabila saya perhatikan itu ada beberapa perilaku mungkin manusia, mungkin rekan-rekan kita, ataupun mungkin diri saya sendiri pun kadangkala lupa akan eksistensi tersebut. Nah, sehingga pada saat saya ingin menuju ke Allah, tapi sementara lingkungan sekitar kita itu merasa tidak diperhatikan, atau lebih kerasnya lagi kita zolimi, ini tentunya perjalanannya juga akan menjadi suatu hambatan. Ibarat kita doa memohon satu permohonan kepada Allah, tapi sementara kita
dengan lingkungan sekitar kita pun tidak ada suatu perhatian, ini pun juga akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Nah, harapannya bagaimana? Harapannya adalah bahwa pada saat alam semesta ini pun bertasbih kepada Allah, bagaimana apabila kita itu sebagai manusia itu memang diturunkan kepada di muka bumi ini sebagai khalifah, nah tentunya kita juga harusnya ini juga mengajak kepada sekitar kita juga untuk bertasbih kepada Allah, dan ajakan kita sendiri pun juga akan tertuang dalam yang namanya patrap itu sendiri. Bagaimana kita menghargai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, sehingga walaupun saya pribadi tidak memahami bahasa mereka, tapi harapannya adalah dia ridho tentang posisi saya di situ, sehingga dengan keridhaan inilah akan memberi satu dorongan, akan memberi satu ibaratnya ya doa untuk mempermudah kita menuju ke Allah. Nah, sehingga di sini dulu mungkin Mbak Bejo juga pernah ingat bahwa semua alam itu di sana berkomunikasi, dan kita pada saat ingin melakukan apapun juga ada satu istilah dalam bahasa Jawanya itu nembung atau minta izin pada saat mungkin di sana ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada sekitar kita, itu pun juga ada satu adab yang harus kita lakukan agar lingkungan kita ini pun ridho terhadap apa yang menjadi tindakan kita. Nah, ini pun juga akan berlaku antar manusia. Pada saat kita itu sudah menyatakan diri kita itu sadar akan Allah, tapi pada saat ada teman-teman kita di sekitar kita itu masih merasa ada sesuatu yang perilaku kita yang menjadi ganjalan atau menjadi bahan dia itu tidak ridho, nah tentunya di sini juga harus dilakukan satu perbaikan. Nah, inilah yang saya maksud dengan bahwa yang namanya dengan patrap ini nanti ini berkaitan dengan masalah urusan perilaku. Karena saya yakin pada saat kita mempelajari akan kesadaran akan Allah, tentu nanti akan bermuara pada ujungnya adalah tingkah laku kita. Seperti halnya dicontohkan oleh Nabi bahwa Nabi itu memberikan satu ajaran itu tidak hanya dengan omongan namun juga dengan tingkah lakunya. Nah, sehingga pada kesempatan ini memang saya berusaha untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan mengajak kepada rekan-rekan juga bahwa yuk mari kita perbaiki ataupun sadari juga tentang patrap kita. Patrap di sini bukan sekedar patrap sakaratul maut, patrap itu, patrap dan yang lain, bukan. Yang saya maksud bukan itu, tapi yang saya maksud adalah bagaimana adab kita kepada sekitar, kepada sesama manusia, agar apa? Agar kita itu sama-sama menuju ke Allahnya itu adalah sama-sama. Nah, di sana makna khalifah itu di sini adalah mewakili ataupun mewakili pengaturan ataupun mengajak kepada sekitar kita untuk menuju ke Allah itu sendiri. Nah, sehingga di sini apabila kita sendiri akhlak kita kepada lingkungan sekitar pun juga tidak sadar akan hal itu, ya tentunya ini menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah ini menjadi hambatan saya selama ini? Karena memang saya hanya fokus kepada diri sendiri, di dalam diri saya sendiri, sementara pada saat saya berperilaku ada di sekitar kita itu kadang-kadang kita lupa. Walaupun kadang-kadang gini, saya tuh mohon maaf ini bukan ditujukan kepada satu atau dua orang. Misalnya saya ataupun ada seseorang bertamu itu ternyata jamnya itu sudah malam, jam 12 malam atau jam 11 malam. Kenapa sampai bertamu kok jam 11 malam?
Karena memang tadi di jalan itu macet misalnya, tapi sampai tempat itu jam 12. Nah, di sini tentunya ada satu pertimbangan di dalam diri. Saya akan jadi masuk ngetok pintu atau tidak. Nah, apabila saya jadi ngetok pintu, bisa jadi saya tetap bakal diterima, tapi apakah itu tidak mengganggu dari amanah yang sedang dijalankan oleh orang tersebut? Nah, sehingga di sini ya akhirnya kan berbalik kepada diri saya sendiri juga. Sehingga misalnya pada saat jam 12 malam misalnya ada tamu atau ada minimal ada telepon saja, ini tentunya beberapa mungkin sekian persen itu pasti akan merasa terganggu. Nah, artinya apa? Keridoan akan suatu peristiwa ini di sana ada sesuatu yang agak kurang ridho juga. Nah, ini sesama manusia yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, namun pada saat kita itu harus berkolaborasi dengan alam sekitar kita, dengan tumbuhan, dengan lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya ini akan menjadi satu bahan koreksian bagi kita. Apakah patrap kita itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah atau belum? Sehingga ada satu harapan seperti ini. Ya, kita dengan belajar patrap, belajar memperbaiki perilaku atau adab ini bukan hanya kepada Allah semata, namun juga kepada ciptaan Allah juga. Sehingga makna khalifah khalifah itu kan artinya memang di sana itu sebagai wakil Allah di dalam mengelola apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang menjadi titik pertanyaan saya selama ini. Artinya saya harus memperbaiki diri, bagaimana adab saya kepada tumbuh-tumbuhan, bagaimana adab saya kepada lingkungan sekitar, adab saya kepada hewan, adab saya kepada menjaga kelestarian lingkungan saya, termasuk di sana adab saya kepada manusia. Karena memang semuanya ini adalah diharapkan keridoan makhluk-makhluk yang ada di sekitar saya itu ridho terhadap diri saya, sehingga apa yang saya lakukan pendekatan menuju ke Allah ini juga akan menjadi banyak yang mendoakan. Nah, sehingga ada satu, apabila kita hubungkan dengan tadi itu masalah bahwa semua makhluk itu bertasbih. Ya, makhluk itu kan artinya ya udara, hewan, tanah dan segala macam semuanya bertasbih. Nah, sementara mereka ini adalah selalu bertasbih, tapi kita sendiri memperlakukan mereka sebagai makhluk yang selalu bertasbih ini tidak ada adab yang baik. Nah, ini menjadi satu bahan koreksian diri, terutama di sini ya diri saya. Syukur-syukur kepada rekan-rekan yang lain yang menjadi ingin benar-benar menuju ke Allah itu secara komplit, tidak hanya sekedar laku saja, namun di sana kehakikatan menuju ke Allah itu memang kita benar-benar pegang. Karena iya betul, karena memang saya ingat sekali pada waktu diskusi dengan Mbak Beze waktu masih di Padepokan itu, bahwa ya benar, ini meja dari kayu, tapi jangan hanya dilihat bahwa ini meja, tapi hakikat dari meja ini apa? Di sana adalah kayu. Artinya apa? Memang benar di sini ada udara, ada tumbuhan, ada batu, ada apa. Yang di sana itu apabila kita perlakukan dengan semestinya, udara kita jaga kebersihannya, air kita jaga kebersihannya, tanah kita jaga kebersihannya, sehingga semuanya rindu atas diri kita. Nah, ini tentunya juga kenapa kita lakukan itu? Karena kita melihat siapa di balik semuanya itu. Nah, sehingga di sini kemarin pada saat Mbah Yayin itu Mas ngisi sharing di Jawa Timur di Zoom, saya karena memang sedang mencoba fokus melakukan perbaikan diri, maka saya ingin sharing tentang apa yang
saya lakukan ini, sehingga dengan harapan nanti rekan-rekan juga akan memberikan masukan, tanggapan dan segala macam. Karena memang bagi saya sendiri, yang namanya kesadaran akan Allah itu tidak hanya berhenti pada titik kesadaran itu sendiri, tapi di sana harus masuk pada respon kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya kejadian saja, namun juga respon, bagaimana respon kita terhadap makhluk lain itu juga apa ya, juga menjadi titik fokus. Sehingga 3T-nya itu juga bukan hanya saya mengalami suatu kejadian yang ini itu, bukan hanya itu menurut saya, tapi juga bagaimana saya merespon terhadap ini pohon. Iya, jadi tanggap insagnito dalam bahasa Jawa itu ada di sana. Jadi saya tanggap insagnito bahwa ini tumbuhan ini perlu air gitu. Sehingga apabila kita itu nggak care dalam bahasa ininya, bahasa modernnya itu tidak care terhadap lingkungan ini, ya tentunya kita nggak akan tergerak, nyiram itu nggak akan tergerak. Oh ini kok pohon ini perlu saya rawat nih, kok sudah sekian lama ini nggak berbunga atau disirami. Iya, disirami dan segala macam. Nah, ini kan muncul dari dalam diri. Nah, kesadaran akan bahwa di balik semuanya itu Allah, ini akan memberikan satu respon kepada kita untuk itu tadi, tanggap insagnito tadi. Nah, sehingga dengan kondisi tanggap insagnito dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa kita itu adalah 3T-nya itu masuk, maka akan memunculkan satu perilaku yang seperti apa ya, tentunya masuk ke takrab itu tadi. Ini apabila membicarakan takrab diri. Nah, karena memang semua alam semesta itu di Al-Quran itu disebutkan juga alam semesta berkasih pun juga seperti itu. Nah, maka ya bukan hanya saya sendiri, tapi saya pun juga harus mengajak kepada yang ada di sekitar kita, membuat mereka ridho terhadap laku yang saya lakukan. Bukan saya sendiri menuju ke Allah sendiri, tapi hanya kita sama-sama menuju ke Allah. Nah, tentunya ini kan perlu adanya satu komunikasi, adanya suatu ya itu tadi, tanggap insagnito terhadap lingkungan kita. Nah, termasuk juga apabila ya mungkin bagi saya sendiri untuk memahami keinginan lingkungan itu kan baru sebatas saya melihat tanda. Oh, ini ada tamu, kemudian bibirnya kering atau suasananya panas, kelihatan keringatan. Oh, ini air ini. Nah, tanggap insagnito. Jadi memunculkan satu tindakan takrab. Oh, ini saya sediakan air. Nah, termasuk juga pada saat ada satu kondisi di mana saya lihat dia itu ngantuk, misalnya dia itu ngantuk, saya ajak ngobrol terus, walaupun seolah-olah menurut saya itu penting, tapi karena saya nggak tanggap apa yang saya sampaikan itu, ya terus tanpa memperhatikan siapa yang saya ajak ngobrol. Nah, ini masuk ke perilaku juga. Nah, akhirnya sampai pada satu titik simpulan dalam diri saya bahwa menjaga keseimbangan alam semesta ini adalah satu manifestasi peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Ya, karena apa? Karena memang keseimbangan itu kan bukan hanya berfokus pada diri sendiri, namun juga di sana itu kita harus, ya itu tadi, care dengan yang ada di sekitar kita. Agar apa? Agar orang yang di sekitar kita itu begitu ada kita itu rasanya nyaman. Nah, sudah nyaman itu kan artinya minimal vibrasi positif itu masuk, sehingga pada saat menuju ke Allah itu ya bukan hanya saya sendiri, tapi lingkungan saya pun mendukung, mengiringi ibaratnya. Nah, namun apabila kita itu nggak care dengan yang ada di sekitar kita, lah bagaimana mengiringi? Artinya, misalnya sesuatu perjalanan apabila dilakukan secara bersama-sama, doa sendiri pun juga sama. Kenapa? Pada saat ada orang atau rekan atau saudara yang meninggal, kumpulkan yuk kita doa bareng, karena doa bareng itu lebih makbul. Kenapa seperti itu? Ya karena memang di sana vibrasi
untuk menuju ke Allah itu lebih besar daripada sendiri. Walaupun masalah terkabul atau enggaknya itu adalah hak prerogatif dari Allah. Namun minimal kita menyadari bahwa lingkungan di sekitar kita itu pun juga makhluk Allah. Di sana pun juga selalu berefleksi dari Allah. Apabila kita sebagai manusia, selaku yang diberikan akal, selaku yang diberikan tugas sebagai khalifah, tidak bisa menyadari, tidak bisa tanggap itu terhadap lingkungan, nah tentunya ini adalah suatu bahan yang harus dikoreksi juga. Karena ya harus ditingkatkan. Karena tidak jarang Mbah Yayin, Dokter Slamet, Mbak Bejo dan rekan-rekan yang lain, saya melihat kok orang yang sudah belajar kesadaran akan Allah, tapi kok ini ya, dari sisi ketanggapan dari sebuah tanda itu nggak peka. Misal saya tuh pernah dulu datang ke ada seorang tamu datang ke sini. Kamu itu malam datangnya Pak, malam jam 11:30. Kemudian datang, ya pastilah di sini itu nggak mungkin istilah nolak tamu itu nggak mungkin. Tapi apakah tidak terpikir ini jam itu adalah jamnya lingkungan secara umum itu istirahat. Nah, ini tidak bicara masalah ininya ya, tidak bicara masalah situasi bukan. Tapi bagi diri sendiri akan yang sedang belajar akan kesadaran, akan tanggap yang itu harusnya muncul di sana. Agar apa? Agar ya itu tadi tidak ada yang merasa terzalimi kegiatan yang ada. Nah, dulu apabila Pak Mbah Bejo ada di Padepokan mau ngajak ngobrol sampai Bejo juga siap-siap aja Mbak ya. Tapi misalkan sekarang itu masih jam 12 udah hilang ya. Karena memang pola tidur saya itu memang jam segitu, nanti pagi baru bangun, siang bergerak, nanti jam 12 itu nggak ada lagi. Nah ini bukan membicarakan secara pribadi, bukan, tidak ada sama sekali. Mau jam 2 datang, kami berusaha siap melayani. Nah, tapi kita coba balik dari sisi yang lain. Apabila saya mendatangi sesuatu, misalnya orang yang memang di sana itu sedang mempunyai suatu kesibukan, saya datang, saya memaksakan diri terhadap keperluan saya. Nah tentunya ini kan ibaratnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Nah, bagaimana korelasinya dengan masalah sadar Allah? Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa saya mencoba menghubungkan atas perilaku saya pribadi dengan mempelajari tanda-tanda yang ada di sekitar saya itu agar sinkron dengan apa yang saya pelajari, yaitu tentang sedang belajar tentang sadar Allah itu tadi. Nah, selama ini saya bisa memahami terhadap perilaku manusianya. Namun ini terserang Mbah Bejo dan bapak-bapak yang lain, saya sedang mencoba mempelajari tentang bagaimana saya menyelaraskan dengan alam. Ya tentunya alam ini bukan hanya sekedar manusia, bukan sekedar, tapi juga ya semuanya. Bagaimana menjaga kelestarian alam, bagaimana menjaga lingkungan sekitar, termasuk kebersihan udara, termasuk. Nah ini dalam rangka kesadaran saya adalah bahwa ini mengajak kepada kawan-kawan saya yang ada di sekitar, bukan hanya manusia tapi juga yang lain, untuk sama-sama hayu, kita sama-sama ke sana. Bukan hanya saya sendiri tapi semuanya hayu. Dan saya berusaha untuk tidak menyakiti yang ada di sekitar saya ini. Nah ini apakah ini pemikiran yang aneh atau logis, saya nggak paham. Tapi saya hanya mengambil dari satu ayat bahwa alam semesta ini bertasbih. Nah, ayo kita sama-sama bertasbih. Nah, agar menjadi satu kumpulan ikatan yang erat, maka jangan sampai ada di dalam satu kumpulan itu satu menyakiti yang lain.
Tapi bukan hanya sekedar manusia, antar manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitar. Nah, sehingga di sini akan kompak, akan terwujud suatu tanggap incognito itu tadi. Oh, ini udara seperti ini lah. Apabila kita bicara masalah ilmu yang ada selama ini ada di Jawa kan, ilmu bidan itu kan karena memang yang mempelajari adalah tanggap akan tanda-tanda yang diberikan oleh alam, bukan hanya tanggap terhadap tanda yang dari manusia lain, tapi ya semuanya. Nah, ini kenapa saya menyampaikan satu pendapat seperti ini, satu gagasan seperti ini, karena memang Pak Pur selalu menyampaikan kita selalu apa-apa itu melihat ini amanahnya ada, tanda-tandanya bagaimana. Nah, tanda ini sendiri bukan hanya tanda terhadap subjek si amanah itu sendiri, tapi juga secara luas. Kita harus mampu membaca tanda dalam bahasa Jawa, ya akhirnya kita simpulkan dengan yang namanya tanggap incognito. Apabila dalam bahasa akademisnya care itu bukan hanya sekedar merawat, tapi kita bisa memahami ini orang ini sudah sepuh, kemudian dia mau turun dari tempat tidur, ini kakinya nggak nyampe loh. Nah, kita kejar, lah itu adalah care. Kita tanggap akan permasalahan yang dialami oleh orang tersebut. Nah, dalam kesempatan sadar Allah ini, karena memang makhluk Allah itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, tanah, batu, dan sekitarnya. Nah, bagaimana membentuk satu keseimbangan sebagai sebuah patra? Karena memang kita manusia yang sudah menyanggupi amanah akan pada saat Allah memberikan amanah kepada untuk menjadi khalifah, kan manusia yang menerima bahwa manusia sanggup untuk membawa amanah tersebut. Nah, apabila yang sudah membahas tentang masalah manusia sebagai abdi sudah banyak, manusia sebagai penyaksi sudah sangat banyak. Nah, sekarang bagaimana tentang manusia sebagai khalifah di dalam bersama-sama untuk menuju ke Allah itu? Nah, ini satu kegelisahan yang muncul dari dalam diri pada saat saya mencoba merenungi dari ilmu-ilmu yang disampaikan di Padepokan Patra. Ternyata seperti ini. Kemudian bagaimana permasalahan yang ada, ini kok mengalami seperti ini, kenapa ya? Ini apabila dilihat dari tingkah lakunya ini ada sesuatu yang kurang pas ini, tapi gimana ini? Nah, sehingga ya bukan membicarakan orang, enggak, tapi kita mempelajari terhadap apa yang dihadapkan oleh Allah itu kepada kita. Ya, jadi misalnya saya punya kawan yang memang Allah itu posisikan dia seperti itu, yang membuat saya mungkin dalam bahasa umumnya itu agak anyel gitu ya. Tapi justru dari situasi itu saya bisa belajar bagaimana cara mendengarkan yang baik, bagaimana cara memperlakukan orang yang secara kasat mata itu tidak mengenakkan itu seperti apa. Karena apa? Kita sadar bahwa di balik perilaku dia itu adalah Allah. Nah, ini memang tidak lepas dari kesadaran akan Allah. Nah, sehingga dengan adanya permasalahan inilah saya berusaha untuk mempelajari. Oke, pada manusia seperti ini. Namun manusia antar manusia itu kan bisa berkomunikasi, bisa saling berinteraksi langsung. Nah, bagaimana dengan alam? Nah, inilah yang menjadi titik pertanyaan saya, dan saya mencoba mencari jawaban berdasarkan mungkin dari informasi Pak Pur, dari mungkin Pak Bejo, Mbak Yayen, Dr. Sam, ataupun rekan-rekan yang lain. Ini akhirnya mengerucut pada satu titik tadi, bahwa patra ini memang benar-benar harus menjadi satu titik tumpu untuk menjadi satu pelaksanaan di dalam keseimbangan alam ini untuk bersama-sama menuju ke Allah. Nah, ini sebagai satu rangkuman terhadap semuanya, bahwa harapannya jemaah DNSA itu mampu menyadari diri. Apabila kesadaran diri ini kan termasuk terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena memang kita itu belajar di Padepokan Patra, maka patra kita pun harus
yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini sehingga nanti akan bisa menjalankan fungsi yang menyebabkan manfaat, kebaikan, kebenaran itu semuanya akan bisa masuk. Namun apabila dari pattern kita sendiri pun tidak sesuai yang diharapkan, ya bagaimana kita akan bisa menyebarkan manfaat? Bagaimana kita akan mengajak suatu kebaikan dan kebenaran kepada rekan dan alam sekitar? Nah, inilah yang menjadi kegelisahan saya selama beberapa saat kemarin, sehingga pada saat mungkin hampir 2 minggu itu saya mencoba untuk lakukan, ini akhirnya jatuh pada satu kesimpulan seperti itu, Bapak, rekan-rekan semuanya, bahwa patrap ini juga harus terbentuk sampai pada titik tanggap incognito itu tadi, karena dengan dasar bukan yang tidak, tapi memang semuanya itu adalah peran yang diberikan oleh Allah. Itu Mbah Yayin, Mbah Bejo, Dr. Slamet, dan rekan-rekan semuanya. Jadi hasil laku saya selama ini sampai pada saat ini masuk atau berada pada titik itu. Saya merasa bahwa amanah manusia itu adalah sebagai khalifatan fil ard. Yang mana ya yang ada di sekitar kita aja. Artinya apa? Saya harus tanggap incognito dengan yang ada di sekitar saya. Untuk apa? Ya menjalankan fungsi saya sebagai khalifah. Bukan yang lain-lain. Bukan niat menjaga lingkungan, bukan. Tapi memang amanahnya adalah di situ. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, balik lagi ke masalah patrap itu tadi. Patrap yang bagaimana? Patrap yang kepada Allah. Nah, itu Bapak dan barangkali ada ibu-ibu, ini mohon mohon koreksi karena memang di sini banyak senior. Nah, dari hasil laku dan pengamatan saya adalah seperti itu, Mbah Yayin. Monggo, mungkin kita masuk ke diskusi barangkali. Mungkin nanti ada tanggapan dari Mbak Bejo, Dr. Slamet, Mbah Yayin sendiri ataupun rekan-rekan yang lain kaitannya dengan patrap ini yang harus kita bentuk itu yang seperti apa, sehingga jangan sampai ada satu sembilan yang sadar Allah kok yang mau patrap. Nah, itu agak menyentuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat, dan ini memang tanpa dalil, karena memang ini adalah merupakan hasil dari pengalaman saya pada beberapa waktu terakhir ini, sehingga ini nanti bisa jadi akan menjadi satu kurikulum yang harus dikembangkan untuk mempertajam pada pembentukan perilaku yang berkarakter itu. Dan di sini Pak Pur juga tadi alhamdulillah ada beberapa rekan yang datang punya tempat, punya program. Oh, ini adalah bisa kita jadikan penekanan pada pembentukan karakter yang memang benar-benar sadar Allah benar, bukan hanya sekedar pengetahuan tapi sampai pada titik laku. Monggo, saya kembalikan Mbak Yayin, ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya diskusi dari sesepuh sehingga ini memberikan satu masukan kepada diri saya ataupun yang lain juga. Terima kasih. Monggo saya kembalikan, atau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asyik. Luar biasa bahwa memang perjalanan spiritual kita menuju kepada pendewasaan dan kematangan yang mapan. Sedangkan patrap adalah, ya, kalau bisa kita sederhanakan, patrap itu adalah perilaku. Bagaimana perilaku kita menjadi, kalau kita menjadi orang spiritualis, ya spiritualis meditatif lah. Segala aktivitas berdasarkan apa yang sedang kita hadapi, yang sudah rasakan baik secara transendental di hubungan kita pada Allah dan lingkungan. Ingat, kematangan kita ternyata ada pada apa yang dinyatakan baginda Rasulullah SAW dalam nasihatnya. Spiritual itu adalah
bagaimana membentuk kita. Kedatangan kita di dunia ini akan memperindah dunia yang sudah indah ini dan yang sangat bermanfaat kepada khairukum khairun nas yunfik, bermanfaat pada lingkungan. Dan itulah yang ternyata bahwa patrap adalah merupakan cara tingkah laku kita untuk menyatukan kita sebagai manusia insania dan jiwa kita adalah jiwa robaniyah. Jadinya bahwa keadaan kita adalah mencerminkan keberadaan Tuhan di bumi ini. Kedudukan yang begitu tinggi memerlukan kematangan-kematangan yang lebih dewasa dalam kehidupan kita. Taklah seperti bumi, bagaimanapun dicelakai orang akan membuahkan hasil yang membalas dengan kebajikan, dan bagaimana berwataklah sebagai laut yang jembar luas, artinya berwataklah langit yang melindungi apa yang ada di bawahmu. Nah, itulah sikap-sikap pendewasaan spiritual yang dituntut dalam patrap ini. Patrap adalah pengejawantahan jiwa kita kepada kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Asim bisa kita tangkap dan kita kembangkan dalam pembahasan ini. Simpen yang berdemokrasi. Pak Slamet, Pak Bejo, dan Mas Doni. Monggo Pak Darmin. Monggo Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asim paparannya. Alhamdulillah. Kebetulan sebelumnya ini kan Pak Masukin kemarin membawakan masalah mikrokosmos dan makrokosmos. Lulus. Jadi terus terang aja memang di DNSA ini yang diutamakan itu adalah laku. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi yang penting laku ini. Tidak hanya teori-teori saja, tapi lakunya itu benar. Adab kita, akrab kita, interaksi kita dengan alam dan alam mikro kita dengan makro di luar kita. Dan ini saya mendapatkan pengetahuan, ya terus terang aja dari seorang mu'alaf yang sudah melalang buana mulai dari agama Hindu, Buddha, terus akhirnya ke Katolik, akhirnya ke Islam. Nah, ini memahami roh itu. Jadi memang matahari itu ya punya roh, bulan itu ya punya roh, batu itu ya punya roh, air itu punya roh, angin itu juga punya roh. Jadi semuanya itu punya roh. Dan semuanya bertasbih, ya bertasbih. Ya, sekarang bagaimana kita menjaga interaksi? Ya, interaksi inilah patrap untuk bagaimana supaya kita itu bisa menjaga keseimbangan sehingga kita bisa menikmati keseimbangan itu. Kalau mengganggu keseimbangan maka akan terjadi bencana. Jadi betul-betul memang di DNSA itu arahnya ke karakter manusia yang beradab, yang punya patrap, yang punya unggah-ungguh, yang punya pedoman dalam melaksanakan laku sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi tadi betul Pak Asim, jadi memang terjemahannya itu untuk mengeterapkannya itu bisa pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Itu tadi terhadap alam sekitarnya, roh semuanya punya roh, semuanya dan punya semuanya bertasbih. Terima kasih, ini memperluas wawasan kita sehingga dalam melaksanakan DNSA itu kita semakin meluaskan wawasan sehingga bagaimana kita menjadi manusia yang bisa soleh secara pribadi dan soleh secara pribadi. Terima kasih. Saya hanya ngepas ngepas nih. Jadi apa yang dengan uraikan itu memang sebetulnya bagaimana mengaturkan. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya Mbak Bejo, Mbak Bejo mau keluar. Mana Mbak Bejo? Mbak Bejo mati kameranya. Oh iya. Monggo Mbak Bejo. Halo Mbak Bejo. Ada nasihat-nasihat untuk kita. Ya. Mas Doni? Halo? Ada tanggapan indah? Tampaknya kok ya, itu kira-kira ya. Nah, Ya, itu Mbak Bejo, itu Mbak Bejo. Muncul. Ya, monggo Mbak Bejo. Paling dawuh ketip sedikit. Nggih, sik nyumet rokok sik. Nah, indah sekali. Kopinya pun itu dari Mbak Bejo. Kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kan jelas ya? Jelas. Bagus. Ya, alhamdulillah. Bagus. Ya bagus ya yang diuraikan oleh Mas Hasim tadi, memang ya seperti itu. Jadi singkat katanya itu sebenarnya patrap itu ya akhlak. Jadi antara habluminallah dan habluminanas, habluminal alam itu ya, itu sebenarnya kan satu kesatuan. Satu tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada habluminanas sendiri tanpa habluminallah, tidak ada. Habluminallah tok ya, tanpa habluminanas itu juga nggak ada, nggak akan bisa. Hubungan dengan Allah tok tanpa hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam itu nggak bisa. Hubungan dengan alam tanpa adanya Allah ya, tanpa hubungan dengan Allah juga nggak bisa. Karena apa? Karena hakikatnya kita itu kan, alam ini kan percikan dari cahaya Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa antara Allah, manusia, dan alam itu satu kesatuan, maka pada prakteknya mesti patrapnya bagus. Pasti itu. Tetapi ketika salah satu hilang, ya maka akan rusak. Ya. Kita hubungan dengan manusia saja, tanpa mengetahui adanya Allah, itu nanti akan disetir oleh ego. Kita hubungan dengan alam saja, tanpa menyertakan manusia lain, itu juga ego. Tetapi kalau ya di mana kita menghadap di situ Allah ya, kita menghadap diri sendiri, kita juga melihat Allah, maka perilakunya pasti adalah patrap yang bagus. Nah, bagaimana melatih ini? Padepokan Patrap sudah merumuskan satu hal yang bagus. Untuk membina hubungan dengan Allah itu ada DNSA. Itu luar biasa, mulai dari level 1 ya, kalau kita terbiasa melatih meluaskan sadaran ya. Sadaran itu kan satu vibrasi, satu energi. Sadaran itu, dalam kesadaran ada vibrasi, ada energi, ada gelombang. Jadi kita itu sebenarnya juga makhluk energi. Makhluk energi yang memadat itu jadi tubuh. Kemudian ada jiwa, nggak begitu padat. Yang paling abstrak itu kan ruh. Ya. Ruh itu paling abstrak. Dan semuanya energi. Kesadaran itu suatu energi yang luar biasa, apalagi kesadaran yang kita sadari itu berasal dari Allah, energi yang luar biasa. Setiap makhluk bertasbih, berarti semua makhluk itu punya kesadaran. Meja punya kesadaran, tumbuhan punya kesadaran,
alam punya kesadaran, iblis punya kesadaran, setan punya kesadaran, jin punya kesadaran. Jadi iblis menentang Allah itu bukan karena kemauannya sendiri, itu memang sudah diskenario oleh Allah. Dan para iblis itu menentang Allah itu juga mengikuti peraturan. Di situ ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar oleh iblis. Malaikat pun juga gitu. Kemudian tumbuhan, hewan, batu, rumah punya kesadaran. Kalau energi kesadaran kita perluas, akhirnya kan kita bisa masuk pada kesadaran benda-benda sekitar kita. Nah, disitulah muncul satu kepekaan. Seolah-olah kita bisa komunikasi gitu loh dengan benda sekitar. Meja ini perlu apa? Komunikasinya bukan dengan bahasa seperti ini. Bukan dengan ngomong seperti ini. Tapi kalau dikatakan batin ya, batin itu seolah-olah gimana ya? Seperti ada telepati ya tanpa bahasa. Jadi ada komunikasi timbal balik. Itu manfaat dari kita memperluas kesadaran. Nah, memang kita harus berlatih. Saya memang beberapa bulan atau mungkin 1 tahun lebih itu agak off ya, karena saya coba mendalami zikir nafas itu apa yang saya temukan. Ketika melaksanakan kesadaran, manfaat apa yang saya temukan, Allah memberikan apa, kemudian sampai pada sigoh Allah memberikan apa. Itu benar-benar kalau kita melatih itu, maka hubungan kita dengan Allah luar biasa. Nah, itu dilatih di situ, hablum minallahnya dilatih di situ. Kemudian 3T. 3T itu belajar melatih akhlak dengan Allah dan alam. Tapi belum dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk formula. Formula akhlak kita dibentuk 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Kemudian itu juga harus didasari pondasi dengan la haula wala quwata illa billah. Runtuh sudah ego kita. Kalau sudah la haula wala quwata illa billah kita masuk di situ, runtuh sudah ego kita, enggak ada ego. Nah, patrapnya ada di mana? Ketika ATP mesti bener. Kita nggak bisa loh sengaja untuk sengaja saya tak berbuat baik, terus berusaha terus, nggak akan bisa. Keblegong-blegong. Tapi kalau zikirnya kita latih sesuai tahapan-tahapan itu, kemudian 3T dan la haula wala quwata illa billah, itu betul-betul kita bisa masuk pada ketidakberdayaan, kita mengakui semuanya ini adalah kekuatan Allah. Semua kita ngomong itu kekuatan Allah. Saya nggak bisa ngomong, yang ngomong siapa? Itu masuk pada kesadaran situ. Saya nggak bisa berusaha, yang berusaha siapa? Saya nggak bisa berpikir. Siapa yang bisa berpikir? Saya nggak punya ego. Siapa yang punya ego? Mengapa saya nggak punya apa-apa? Karena saya nggak ada. Itu kalau kita masuk pada la haula wala quwata illa billah. Itu dilatih. Tapi ini sudah masuk pada zikir nafas level 4. Tapi kalau mau melatih secara rutin itu dengan cara itu. Itu gelinding, Pak. Patrapnya dalam bentuk ATP itu gelinding itu. Bagaimana kita bersikap. Akhirnya kita bukan bagaimana membuat orang lain baik pada kita. Bagaimana membuat orang lain sopan santun pada kita, enggak seperti itu. Bagaimana kita menyikapi dengan akhlak yang baik orang yang punya sopan santun, orang yang kurang ajar, orang yang jam 12 waktunya kita tidur, orang datang, akhirnya seperti itu.
Nah, ini pelajaran-pelajaran dari Allah, semua pelajaran dari Allah. Ini. Jadi lengkap, Padepokan Fatah itu lengkap. DNSA, zikir nafas sadar Allah. Kalau betul-betul kita dalami level 1 saja, level 1, level 2. Kita bisa merasakan energi-energi sekitar kita, termasuk energi yang terlihat, yang bentuk padat seperti benda-benda, termasuk energi yang transparan. Jiwa itu bisa berkomunikasi dengan jiwa, dengan makhluk yang sefrekuensi dengan jiwa kita itu bisa. Ternyata seperti itu. Jasad kita tidak bisa komunikasi dengan makhluk yang sefrekuensi dengan jiwa. Jasadnya nggak bisa. Paling kita merasakan merinding, bulu kudu berdiri, gitoi, jegrik-jegrik ngono. Mungkin bau-bauan, hanya itu, terbatas itu. Tapi untuk berhubungan, itu kita harus bisa melatih kesadaran kita ya. Kesadaran itu kan jiwa yang menyadari, yang dilatih jiwa. Ya. Kalau dalam bahasa tasawuf kan roh itu macam-macam ya. Roh rohani ini roh yang channeling dengan Allah langsung. Kemudian dilengkapi dengan roh hewani, roh nabati, roh macam-macam. Itu yang kita sebut jiwa. Jadi udah kita latih DNSA yang benar, 3T yang benar, sudah patrap tuh gelinding Pak. Les ngomong newapi ini wis ora usah dalil-dalilan, ora apa-apa. Apik jenenge. Lo dalil iki kan cuma handbook Pak. Al-Qur'an yang tertulis kan handbook ya. Panduan kita. Nggih. Yang pramuka Untuk berbuat baik nggak perlu dalil. Ngurusi dalil gak sida berbuat baik Pak wedi. Itu dosa. Kita sudah menemukan dalilnya di dalam diri kita. Nah, Quran yang sebenarnya itu dalam kolbu kita. Kolbu bukan berarti jasad, tapi kolbu adalah jiwa, intinya jiwa gitu loh, kolbu. Kolbu itu jiwa. Mungkin malah roh rohani itu. Roh kita. Al-Quran ada di situ, Pak. Al-Quran yang sesungguhnya. Besar berbuat bagus, nggak usah gulai dalil. Itu aku biar tahu ngapalin dalil, dan ini malah sombong, Pak. Dulu dalil, rumpung paling pinter. Kalau kebetulan keluar ya spontan. Al-Quran ini kan yo ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah loh. Ya iso kauliyah ya kauniyah. Perilaku kita ini sudah dalil loh. Ini saya ngomong ini sudah dalil Allah, karena omongan ini dari siapa? Dari Allah, dari pikiran. Sing iso mikir sapa? Kita awake dhewe iso mikir, ora iso, Pak. Sing rasane sapa ya? Sing rasane sapa? Terus sing berusaha sapa? Lek sing aku iso berusaha merubah diri, itu masih ada pengakuan, Pak. Gak iso, Pak. Pak Martuh muncul ya. Selamat malam Pak Tukin. Pak Tukin muncul. Nah ini mungkin apa ya, nggak pernah disampaikan Pak Pur yang itu ya. Tapi ya dalam perjalanan spiritual saya, perjalanan menuju Allah melalui zikir nafas maupun zikir yang lain yang memang sudah lama saya geluti, itu menemukan seperti itu.
Emang wong iso nggak berusaha merubah diri, berpikir untuk merubah diri iso. Lek saya iso rumongso, aku iso mikir, aku iso merubah diri. Wah, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kamu itu tidak berusaha merubah. Yang dirubah kesadarannya. Emang sik duwe itu. Sik iso aku merubah kesadaran, gak iso, Pak. Lek sik rumongso iso berarti sik enek ego, berarti rumongso saya ini ada. Terus. Jare la haula wala quwata illa billah. Dan inti Mbah yang Yayin, ada hanya Allah. Di mana kita menghadap di situ Allah. Aku menguasai awake dhewe, sing ketok duduk bentuk jasad. Sing ketok adalah zatullah. Menguasai awake dhewe. Menguasai Mbah Yayin, Mbah Bejo, nyelot sekedap niki kalau tak turun riyen ini keleresan di Padepokan ada tamu tak ini dulu ya, Oh iya, saya turun monggo. dulu. Monggo silahkan lanjutkan. Ya sih, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Barakallah, nggih. Ya wis iki kok kebablasan. Ini dulu gantian ngomongin. ya terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Menit ya. Marilah kita lanjutkan Pak Monggo, Nurdin, Dawo. Nih Pak Maktub kan nih mau muncul nih. Suarane niku lho, ngangen nih. Lah wong tim mute. Oh, betul. Nggih. Monggo Pak Maktub kan, nambahi sithik Pak Maktub kan. Kadung anu nih, pun kadung panas nih. Yes. Ya, Mas. Mic-nya. Suarane Pak, mit masih. Nah, nggih. Ya. Yun, masuk. Lama nggak tatap muka sama Mbak Jen itu, kangen saya. Alhamdulillah, podo kangen nih. Ngene. Topo, Pak. Enggak, Pak. Tuhin ada tahu apa? Monggo. Saya agak respon apa yang dikatakan Mbak Jen, Pak. Quran itu secara kauliyah. Kauliyah. Alhamdulillah. Itu kalau memang hanya dihafalkan aja, itu Kauliyah. menjadikan ya tak ada kalanya menjadikan unggul-unggulan ya. Ya, pinter-pinteran, Pak. Ya, kecuali disertai dengan laku. Laku itu yang pasti. Laku. Padahal dawuh Rasul itu yang mengatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tandilu malam tumasiku bihima. Aku meninggalkan 2 pusaka yang berupa Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud juga amalan hadis dan Quran, bukan lafadznya, bukan lafalnya gitu ya. Itu yang dimaksud juga. Bagaimana yang dimaksud hadis secara laku dan juga bagaimana Al-Quran diamalkan secara laku, bukan dalil lafalnya, ayatnya atau hadisnya. Dan disitulah kita kebanyakan kejebak di situ ya. Jadi seakan-akan kalau kita paham Quran dan hadis lafalnya itu seakan-akan itu dia sudah mengamalkan. Sudah mengamalkan bacaan ya. Itu masih jauh dari sasaran ya. Jauh dari sasaran.
Itu kalau simpelnya gitu, kalau diterjemahkan itu luar biasa panjang lebarnya. Iya. Seperti yang contohnya yang simpel aja ya. Orang itu diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Al-Quran, hadis pun mengatakan demikian. Terus yang dimaksud melakukan sholat itu kan harus jasad dan rohani atau jiwa dan roh. Kalau melakukan sholat itu jasadnya saja, nah itu yang dimaksud hafal jalannya aja ya itu seperti itu. Padahal sholat 5 waktu selama belum disertai dengan jiwa dan roh, ya itu baru kulitnya aja. Kena penyakit kulit itu, Pak. Ya itu butuh perenungan yang dalam, masalah pengamalan Al-Quran hadis itu butuh perenungan yang sangat dalam, dan itu bisa kita perdalam dengan adanya zikir nafas itu ya, berulang-ulang kembalinya nafas. Kalau saya untuk memperdalam ilmu atau mengamalkan ilmu hadis Quran itu ya dikatrol dengan zikir nafas itu. Dikatrol dengan zikir nafas kalau saya. Sudah sekian aja, kembalikan kepada Mantap, Mas. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata pungkasan dari Pak Maftuhin adalah bom itu gandem gongi Gongi. jauh-jauh di malam hari